Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binati ta'lim wa ta'alum wa lifadah sifat wa nufa'id fa'lan wa huwa al-dina wa dikum umadina wa umadikum umadil muslimin khususan gelar Zainal Imam Habib Abdullah bin Husain bin Zahir wa usulihim wa furu'im wa mutasibin al-majma'in Allah yadhuni yadana fi niyadihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim أن الله يلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل دين صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi al-ayah. Wa qala subhanahu Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa qala alaihi salatu wassalam akthiru dhikra hadha min ladhat fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikin min al-aish illa wassa'ahu alayh wa la dhakarahu fi sa'atin illa dhiquha alayh. Wa qala alaihi salatu wassalam akthiru dhikral maut fa innahu yumahhisu dhunub wa yuzahidu fid dunya. Wa'lam rahimakallah annahu ghalaba alaina tulal amal faqasat qulubana wa ghalabat alaiha al-ghaflah fataraha maitatan la tata'athar bi dhikril maut wala bi ru'yatil mauta ولا تتعظ بالآيات والموائد. قال سبحانه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقال سبحانه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال الحبيب عبد الله الحداد إن المواعظ لا تغني أسير هوان مغفل القلب في حيد عن السنن. وقال الآخر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن ضاء نفخك في الرمد. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيذكر من يخشى إنما يتذكر أولو الألباب. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita berkumpul di tempat ini bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya
dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memasuki pembahasan masalah at-tafakkur fil maut, tafakkur tentang kematian. Kenapa sih kok disuruh bertafakkur tentang kematian? Iku nek cara wong kok gak ngenak-ngenaki. Wong urip jane wis dikeki urip. Barang wis urip bukan mikir mati. Janjane piye kan ngono? Enggak jelas. Apa manfaatnya? Manfaatnya orang tafakkur fil maut ini, tafakkur berpikir akan kematian itu manfaatnya apa? Banyak sekali manfaatnya. Orang itu rakus terhadap dunia, tomak fid dunia, rakus terhadap dunia. Itu sebabnya apa sih? Dia lupa akan kematian. Dia beranggapan bahwasannya hidup di dunia itu selama-lamanya, tapi dia tidak tahu bahwasannya dia setiap saat dibidik oleh kematian. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Jelas, mau lari kemana aja mesti ketemu mati. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi kemudian kamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ila alimil ghaibi, kepada alam ghaib, alam yang tidak ada. Manusia tadinya tidak ada, kemudian dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiadakan kembali. Yakni gimana? Seharusnya orang muslim itu, orang mukmin, orang muslim itu tidak pusing dengan kematian. Tidak pusing dia. Karena apa? Yang namanya kematian itu pasti. Jelas. Gak ono ceritanya wong urip terus gak mati-mati, gak ono. Nabi Musa alaihissalam ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, didatangi oleh malaikat Israel, mau dicabut nyawanya, apa? Ketika Nabi Musa itu mengetahui bahwasannya yang datang itu adalah Israel, gimana? Langsung ditampar itu Israel, kaplok. Coba tiru tapi kan ngono. Kalah setel sampai ngeles sampai dicing langsung bar. Ini langsung malaikat Israel ditampar oleh Nabi Musa, sehingga malaikat Israel balik lagi ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, bikin laporan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau menjalankan tugas. Saya ini tugasnya apa? Mencabut nyawa. Saya mau menjalankan tugas. Hari ini adalah waktunya saya mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Waktunya mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi ketika saya ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, apa? Saya ditampar. Nabi Musa tidak mau apa? Tidak mau mati. Saya harus gimana? Akhirnya malaikat Israel disuruh rehat sejenak, menengosek mungkin. Apa? Biar saya yang turun, urusan saya sama Musa. Akhirnya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, wahai Musa, kamu kenapa kau tidak mau mati? Saya tidak mau. Saya ingin merasakan nikmatnya bermunajat kepadamu ya Allah. Ya.
Iki Nabi Musa gak gelem mati karena pengen merasakan nikmatnya munajat. Nah kalau kita tidak mau mati sebab utang masih banyak, itu beda nih. Kan ngono. Utang masih banyak, angsuran akeh, omah jeng ngontrak, kan ngono. Tidak mau mati, dosa masih banyak, kan ngono. Tidak mau mati. Jadi Nabi Musa tidak mau mati sebabnya apa? Saya tidak mau mati sebab saya mau menikmati bermunajat kepadamu ya Allah. Baik kalau begitu Musa, saya kasih kesempatan buat kamu. Apa? Letakkan kedua tanganmu di punggungnya sapi. Punggungnya sapi itu. Suruh letakkan kedua tangannya. Kemudian setelah kamu letakkan, kamu angkat kedua tanganmu. Setelah diangkat, lihat di situ. Ada berapa bulu yang nempel di tanganmu? Ada berapa bulu sapi yang nempel di tanganmu? Per satu bulu sapi yang nempel di tanganmu itu 100 tahun. Itu 100 tahun. Berarti nek sing nempel itu 10 berarti nggih nambahi 1000 tahun. Nek sing nempel 20 berarti nambah umure 2000 tahun. Nabi Musa bertanya, baik kalau begitu. Saya mau tanya ya Allah, apa? Wa ma ba'da dzalik? Kemudian setelah itu apa? Ya mati. Kamu dapat apa? Bonus 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, ya mati. Kamu dapat bonus 2000 tahun. Setelah 2000 tahun, mati. Karena apa? Semua harus menemui kematian. Maka dari itu Nabi Musa alaihissalam langsung bilang sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kalau memang kematian itu harus, maka saya memilih meninggal dan ada di sisimu, di sisi yang mulia, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dicabut oleh Allah. Ini menandakan apa? Semua yang hidup itu memang harus mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian itu pasti. Sebab apa? Yang tidak mati hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Bahkan nanti yaumil akhir, nanti di hari kiamat, malaikat Israfil ketika meniup sangkakala, apa? Semua malaikat mati. Termasuk yang niup sendiri mati. Jadi, maka niku wonten malaikat yang kelasnya itu bukan apa? Bukan kepala, bukan pemimpin, tapi ditakuti malaikat. Siapa? Israfil. Israfil itu kalau sudah berhenti dari tasbihnya, niku malaikat wedi kabeh. Malaikat wedi kabeh. Pernah kejadian Isra Mi'raj itu bikin takut malaikat itu. Ketika Isra wal Mi'raj itu apa? Ketika Isra wal Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk berhenti daripada tasbihnya. Kan malaikat Israfil sekarang tidak punya tugas. Tugasnya nanti hari kiamat. Masuk sekarang pengangguran, biar tidak pengangguran. Kan gitu. Lapo lagi. Tugasnya ini lapo. Long trompetnya belum disebul. Tugasnya ngapain sekarang? Nah, tugasnya sekarang malaikat Israfil adalah membaca tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pas kejadian Isra wal Mi'raj, itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk apa? Untuk berhenti membaca tasbih. Ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhenti daripada bacaan tasbih, itu semua malaikat geger. Wah, wayai. Geger malaikat. Wah, iki kiamat, siap-siap. Yang malaikat Israfil dewe ya wayai iki nyebul trompet. Ternyata apa? Ternyata disuruh mendampingi malaikat Jibril untuk apa? Mengantarkan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Semua malaikat mati. Yang tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semua itu harus bertemu dengan kematian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada,
Yudrikumul mautu, kamu akan mendapati kematian dimanapun kamu berada. Oh gak terus dong KTP-mu itu KTP KTP-mu KTP di Moro, terus sampean melayu ning Turki orang ketemu malaikat Israel, ya ndak tetap ketemu, tetap ketemu. Pernah kejadian di zaman Nabi Sulaiman, ada seseorang itu baru diperhatikan oleh orang yang tidak dikenal. Wonten tiyang niku nembe diperhatikan kepada orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal diperhatikan terus. Sampai orang ini merasa bingung. Akhirnya dia tanya sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, saya mau tanya, saya ini beberapa hari ini diikuti sama orang yang orang itu orang asing, saya tidak pernah ketemu orang itu, dan saya rasa itu orang bukan orang asli sini, orang asing. Maka Nabi Sulaiman tanya, yang mana orangnya? Itu orangnya. Setelah dilihat sama Nabi Sulaiman, ternyata malaikat Israel. Ternyata malaikat Israel. Akhirnya dibilang sama Nabi Sulaiman, iya, orang yang merhatikan kamu itu malaikat Israel. Kaget. Coba sampean lagi ngopi, tak kandani, sampean lho lagi dicenggal malaikat Israel. Kira-kira kopimu rasane piye? Rasane kopimu piye? Lah iki wong iki, orang ini dikasih tahu sama Nabi Sulaiman, apa? Sing nututi sampean iku malaikat Israel. Akhirnya apa? Dia minta sama Nabi Sulaiman, ya sudah, kalau begitu, kalau memang itu malaikat Israel, saya minta kepadamu wahai Nabi Allah, apa? Tolong kirimkan saya ke tempat yang paling jauh dari muka bumi ini. Benar kamu mau? Benar. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk mengirim orang tersebut ke tempat yang paling jauh di atas muka bumi ini, paling jauh. Dibawa sama angin ke tempat yang paling jauh. Setelah sampai di tempat yang paling jauh, apa? Ternyata di sana dia mati. Setelah mati, malaikat Israel laporan, wahai Sulaiman, ternyata takdir Allah itu luar biasa. Ternyata ketentuan Allah itu luar biasa. Loh kenapa? Orang yang kamu kirim sudah meninggal. Kok meninggal? Oh iya, saya itu dari kemarin ke sini itu saya baru penasaran. Wong iku jatahe mati gak ning kene. Kok ijen ning kene iki piye carane? Ceritane piye jatahe mati gak ning kene kok? Kan ketika jenengan itu menjalankan tugas kan ada suratnya. Nama fulan, usia sekian, kematian dalam keadaan seperti apa, matinya di mana? Itu kan mau malaikat Israel kan bawa surat tugas, dicocok no surat tugas. Nama bulan betul, usia sekian betul, terus rumah di sini betul, meninggal, lokasi meninggal di sini. Lah kok iki jadi gini? Gak cocok iki. Nggak sesuai dengan surat tugas, dinteni. Itu maksudnya kepiye? Nah malaikat Israel juga nggak masuk akal. Iki orangnya di sini, kamarnya wongnya nih gue di Sudimoro ya, wongnya nih gue di Sudimoro, matinya nih di Turki kan. Cara logika gak mampu. Kalau dia orang kaya mungkin, kan gitu. Kalau dia orang kaya mungkin. Lah iki apa? Ojo lunga Turki kan ngono. Lunga ning gone undaan iki lho, setahun sepisan bomboan. Terima undaan. Uripe ya subet ini gone Sudimoro, nek ora ning gone Durenan. Wis iku bet ae lho. Nah ini malaikat Israel bingung. Saya itu bingung apa? Ini tidak sesuai dengan apa? Tempat kematian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya cara yang lain. Apa? Dia diberi keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kabur. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mengiyakan permintaan orang tersebut, dikirim pakai angin sampai ke belahan dunia yang sangat jauh. Akhirnya apa? Oh, sesuai kalau gitu.
tempatnya sesuai. Coba dianteng ning kono malah aman. Coba anteng ning kono aman. Ora anteng weden karepe dhewe malah ora aman. Jadi apa? Semua manusia itu akan bertemu dengan kematian. Mau lari sejauh apapun tetap bertemu dengan kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu ada di benteng, di dalam benteng yang sangat kokoh. Kamu ada di dalam benteng Romawi, malaikat tidak butuh dengan benteng kan gitu. Benteng disebul hilang. Lah itu Namrud itu. Namrud waktu mengatakan perang dengan Nabi Ibrahim, mengumandangkan perang sama Nabi Ibrahim. Ayo Ibrahim, saya tantang kamu. Ndak cuman kamu tok, gak sampean tok, sak Tuhanmu tak tantang kabeh. Namrud adalah seorang raja yang pasukannya nek cara saiki kok pasus kabeh. Tidak pernah peperangan yang dihadiri oleh siapa? Oleh Namrud, kecuali di situ Namrud pasti menang. Pasukan terbesar, pasukan terbanyak, dan tidak pernah kalah peperangan. Itu Namrud. Sombong. Apa? Nantang Nabi Ibrahim. Gak terima Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sak Gusti Allah ditantang. Wahai Ibrahim, kamu dan Tuhan kamu saya tantang. Akhirnya gimana? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim doa apa? Ya Allah, Engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh Namrud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada malaikat, ayo malaikat, siap-siap. Malaikat bingung, siap-siap apa ini? Ayo, kita siap-siap perang. Malaikat terus niku sekiran perang kali sinten? Kalih Namrud. Wah, iki sing ditenteni. Malaikat dijak perang suara ngepol. Biasanya ceklan tasbih, ceklan gaman. Enggak senang aja. Wis, los, kempes. Akhirnya gimana? Akhirnya malaikat siap-siap. Atas perintah Allah malaikat siap-siap. Setelah malaikat siap-siap, si Namrud mengumandangkan perang. Ayo maju. Ketika Namrud memerintahkan maju seluruh pasukannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Seluruh malaikat untuk maju. Ketika malaikat mau maju, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ketika malaikat mengucapkan takbir, seluruh pasukan Namrud semuanya tanpa tersisa satupun mati semuanya. Lagi ngrungokno takbire malaikat. Takbire iki durung gitik-gitikan. Gitik-gitikan peot kabeh. Lu ini loh. Nggak peduli kamu ada di perlindungan siapa, mau backingnya sekuat apa, kalau memang waktunya mati ya mati kan gitu. Makanya itu kematian itu pasti. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadza min ladzat, perbanyaklah mengingat hadza min ladzat. Hadza min ladzat adalah sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan, yang dapat menghancurkan kelezatan. Apa yang dapat menghancurkan kelezatan? Apa yang bisa menghancurkan kenikmatan? Ya mati. Coba kalau paling contoh ya, sampean iki lagi mangan, jalan mangan menu makanan yang paling enak sak donya. Regane piro? Satu porsi ini dibayar dengan 120 juta. Dan jenengan pada saat itu bisa menikmati secara gratis. Paling enak. Wis ngono apa? Kancamu ra ono. Nah, ono kancamu kan dijaluki. Iki sampean ngono DWA. Sampean lagi mangan iki sak sendok. Enak. Kan ngono. Tekstur rasanya itu meleleh di lidah kan ngono. Ora terima apa? Ora terima goyang lidah ini. Bergoyang-goyang sailat-ilate yo obah kabeh. Merasakan makanan sing ketika Anda merasakan kenikmatan makanan yang sangat enak, gimana? Kemudian Anda mengingat kematian. Aku kok nikmati kira-kira mlebu neraka, apa mlebu surga ya.
nek mlebu neraka terus aku disiksa dibecek ngono kira-kira piye? Kira-kira iki 120 juta dadi enak apa ora? Ora dadi enak. Sampai ngopi sing rego 70.000 lho, wis Starbucks lho. Lagi ngopi dikandani, "Kangkang, apa? Hati-hati. Ndek ngenane ku ana wong bar ngombe kopi ning kene mati." Iku kopimu rasane piye rasane? Jajal. Jar. Menu sing mbok pesen iku lho, ndek ana wong bar ngombe mati. Kopimu rasane enak apa ora? Nggak enak. Nah, itu dinamakan apa? Hadamil ladzat. Itu dinamakan penghancur kenikmatan. Apa? Ya kematian. Aktiru, makanya itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan perbanyak mengingat kematian. Kenapa? Fa innahu lam yadhkurhu ahadun. Maka sesungguhnya tidaklah seseorang itu mengingat kematian fidikin dalam keadaan sumpek minal aish, daripada kehidupannya. Ketika dia itu merasakan sumpek di dalam kehidupannya, illa wasa'ahu alaih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kehidupannya. Artinya apa? Orang ngoyo sampean, ya kan? Lagi sumpek perkara apa? Perkara urip. Lah ya urip kok ngene ae. Ya ono ya ini. Apa umur wis 30. Apa? Kemudian apa? Rapi ya durung, kerja ya durung, usaha ya ora, duit ora gablek, rokok tukune ngeteng. Kok ngene ya uripku. Kadang-kadang rokok ngenteni kancane kan ngono. Uripku kok ngene ae. Kok urip ora kepenak wae. Janjane kudu kepiye sih? Solusinya gimana sih? Kehidupan saya kok rumit. Ini kan mati. Coba diingat-ingat mati. Apa? Soalnya aku mati dalam keadaan seperti ini. Terus mak aku piye? Wong tuaku piye? Kamu gak sedih? Gimana? Itu akan membangkitkan semangat kan ngono, membangkitkan semangat. Aku nek mati, kira-kira nek aku mati jam model ngene. Mangkat ngaji ora tahu, kan ngono. Ngaji ora tahu, jamaah ora tahu, poso yo angger dina pertama karo dina terakhir. Ono wong mangkat ngaji tak paido. Ngono-ngono kira-kira nek ujug-ujug aku mati ngono piye yo. Akhirnya gimana? Dia akan meluruskan jalan hidupnya. Dia akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi masalah kehidupan. Kemudian apa? Wala zakarahu fi sa'din, dan orang itu tidaklah mengingat kematian dalam keadaan senang illa dhiqaha alaih, kecuali kematian itu akan membatasi dirinya. Jenengan lagi wong kene kok paling nyekel duit paling mentok tak gen mentok wong kene kok paling mentok kok 1 juta wis 5 juta seminggu wis pol. Apik wong kene. Duit 5 juta seminggu. Ketika Anda berarti kalau 5 juta seminggu 1 bulan ada 4 minggu, berarti 20 juta, punya penghasilan 20 juta 1 bulan. Wong kene wis pol. Mlakune wis beda yo. Ngono. Rada degek sithik, sarunge rada medhun mlorot, ngono. Mlakune rada kemliti ketakete sithik. Tetapi gimana ketika kita ini sedang dalam keadaan seperti itu, mengingat kematian jadi lurus. Akhirnya apa? Rak wani sombong. Sampai di duit wajah lah, miliaran lah. Tapi kalau kita itu selalu mengingat kematian, tidak akan pernah terbesit rasanya sombong tuh orang. Bahkan apa? Bahkan mengingat kematian ini bisa menjadi rem untuk diri kita. Rem untuk diri kita. Ketika kita ini mau apa? Mau menjalankan kemaksiatan. Wah, duitnya wakeh. Apa? Ayo, wis ndi? Lunga, ndi? Karaoke. Ngono. Golek apa? Golek LC-ne sing ayu-ayu. Piro? Wis beketan wae. Apa? Skodi gawa kabeh.
saking akeh duit. Tapi dengan mengingat kematian tidak mungkin terjadi tuh. Ujuk-ujuk aku lagi karaokean, ujuk-ujuk aku mati piye. Ujuk-ujuk mati. Akhirnya apa? Dia ngerem. Wah, gak sida wis. Daripada mati ning karaoke mending mati ning kamar ae. Ngono. Kan ngono. Daripada mati ning karaoke mending mati ning kamar. Ning kamar dhewean. Delala apa uripe wis jomblo-jomblo ngene iku lah. Ketap-ketip nek bengi. Ki piye ya? Aku nek mati dhewean ning kamar ora ana wong ngerti dadi batang. Akhirnya pripun? Ya dipaksa mau tidak mau Anda apa keluar ning ndi ning masjid lah. Apa? Akhirnya apa? Paling ora nek mati konanganmu. Ingat kematian. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikral maut", perbanyaklah mengingat kematian. Fa innahu yumahhisud dzunub, sesungguhnya kematian itu, mengingat kematian dapat membersihkan dosa. Maksudnya membersihkan dosa itu gimana? Meminimalis orang tersebut untuk berbuat dosa. Nek mati. Kemudian apa? Wa yuzahidu fid dunya, dia akan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Ora butoi kepada dunia. Wa'alam rahimakallah, maka ketahuilah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu ghalaba alaina tulul amal, sesungguhnya kita ini terlalu banyak panjang angan-angan. Wah, sok aku ngene yo. Sok aku meh tuku omah. Sok aku meh ngene. Sok aku ngene. Sok ora ngerti sok kapan. Sok terus. Ikhtiar ndak ada. Wah, sok aku meh gawe omah sing gede. Sok aku meh tuku mobil sing paling apik. Sok aku meh ngene. Sok aku meh ngono. Kowe terus iku. Tapi apa? Kerjaannya satu, bata, turu, besok turu, awan turu, sore turu, bengi gentayangan. Ini janjane wong tas setan nih. Besok turu, awan turu, sore turu, bengi gentayangan. Kerjane semono wae, mendino semono, tahunan wis ngono iku. Tapi apa? Oh, saya punya cita-cita. Nah, ini jenenge tul amal ibu. Nah, sudah tul amal. Panjang angan-angan. Nah, sebab panjang angan-angan itu apa? Fakosat kulubana. Maka apa? Maka menjadi keras hati kita. Panjang angan-angan itu membuat keras kita punya hati. Makanya itu Allah tidak melarang Anda punya cita-cita. Punya cita-cita, silakan. Oh, saya pengen apa? Saya punya cita-cita. Apa? Saya pengen punya rumah yang besar. Kemudian apa? Di situ diadakan majelis taklim. Apa? Seminggu sekali. Saya mau bikin majelis ratib maulid seminggu sekali. Itu cita-cita yang itu angan-angan yang bagus. Tapi apa? Pasrahkan itu kepada Allah. Saya pasrahkan cita-cita saya kepada Allah. Sekarang saya ikhtiar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nyolong, orang nyikat kon, orang nyikat kene, orang korupsi, orang maling, orang ngamano bondone wong. Nah, apa? Dia kerja dengan cara yang halal. Kemudian apa? Ketika dia menggantungkan cita-citanya kepada Allah, maka apa? Tidak ada penyesalan. Kalau cita-cita itu kalau cita-citanya terpenuhi, maka apa? Maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya orang yang punya orang yang panjang angan-angan itu apa? Dia punya ambisi, punya angan-angan, punya cita-cita, tapi apa? Seakan-akan dia yang mengatur segalanya.
Bukan Allah yang mengatur segalanya, Dia yang mengatur segalanya. Aku kudu ingin ambisi, gimana? Was akhirnya apa? Nyentang kono, nyentang kene, korupsi kono, korupsi kene, nyolong kono, nyolong kene, untuk mewujudkan apa? Angan-angan. Nah, akhirnya gimana? Dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghalabat 'alaiha al-ghaflah. Kita ini adalah orang-orang yang banyak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lalai dari kematian. Kita ini adalah orang-orang yang lalai dari kematian. Tidak pernah kita hari-hari tidak pernah mikir mati. Isinya seneng tok bendino. Oh, kita kan orang happy tidak ngono, Bos. Orang happy juga ingat kematian. Kan ngono. Kita ini orang yang paling banyak apa? Lalai mengingat kematian. Fatarahal maitata, kita melihat mayit, melihat orang meninggal, la tata'atsar bi dzikril maut. Kita tidak membekas ketika mengingat kematian. Sebab hati yang keras tadi itu apa? Kita tidak membekas ketika melihat kematian. Awake dhewe ku nek takziah, nyelawat kan ngono. Itu kita tidak membekas. Oh iki saiki wong iki ya, umumnya tanggane ya. Wong niku iso bisa santai. Ono tanggane mati ya. Ono tanggane mati, iso-isone ndek njaga ngopi udut rokokan. Mbek jenazahe ono ning jero. Iku ndek gak kepikiran, kok delalah ndek bengi iku malaikat Israel apa? Kok delalah salah mampir piye? Jenengan lagi turu didodok karo malaikat Israel. Assalamualaikum. Jenengan sarmito, jenengan sinten kula Israel, piye rasane? Delalah kok ora nyasar ngono lho. Kok delalah langsung nggone tanggamu. Secara tidak langsung nek iku nek ana tangga sing mati, berarti omahmu nek bengi iku dilewati kalau Israel. Delalah malaikat Israel selamat ora kesandung, ora lapo kan ngono. Coba malaikat Israel kok kesandung kepleset ning omahmu piye? Coba blas kan ngono. Katut minal katutin kabeh. Makanya itu apa? Kita tidak ada membekas di dalam hati kita ketika melihat apa? Jenazah. Ketika kita melihat jenazah itu apa? Kita biasa-biasa saja. Biasa wae. Sebabnya apa? Sebabnya adalah hati kita sudah keras. Mengingat kematian tidak ada bekas. Biru'yatil mauta, dengan apa? Melihat kematian tidak ada bekas. Wala tata'adza bil ayat wal mawaid. Kita ini apa? Tidak iso dikandani, tidak bisa dikasih tahu dengan ayat. Berapa banyak kita mendengarkan dai-dai itu mengucapkan ayat Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang yang ceramah, mereka mengucapkan ayat, baik itu ayat ancaman ataupun ayat kabar gembira, ancaman akan neraka, kabar gembira tentang surga. Berapa banyak pengajian ning ndi wae mesti ana iku, ana ngejak ning di surga, menghindar dari api neraka. Tapi apa? Tapi percuma. Pengajian mangkat mulai laline sing diomong mau apa. Makanya kadang-kadang dai-dai sekarang itu kesian. Saat ini kenapa? Dai sekarang itu sama radio beda-beda tipis. Kan ngono. Dai saiki dirungokno, bar mulai tinggal lali. Lalu sama bedanya mbek radio. Radio jenengan mbok uripno cetek mbok rungokno. Wis bariku lunga wis lali urusan radio. Makanya itu apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawaun alaihim a'andartahum am lan tundirhum la yu'minun. Ini sifatnya orang apa? Sifat-sifatnya orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Sawaun alaihim a'andartahum am lan tundirhum la yu'minun. Baik kamu itu mau nasihati mereka, kamu wahai Muhammad, kamu mau nasihati mereka ataupun kamu tidak nasihati mereka, kamu mau memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak, sama saja mereka tidak akan apa? Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada orang menyampaikan peringatan dari Allah, menyampaikan mau'izatul hasanah, kita tidak bisa mengambil pelajaran dari situ, ulang ya spot doa. Maka dari itu saya sering bilang gini, kesuksesan suatu majelis itu bukan dilihat dari banyaknya hadirin yang hadir di tempat itu. Sing teko piro? Oh, 1000. Sukses enggak? 1000 orang tapi tidak mengamalkan apa yang disampaikan di dalam majelis tersebut, sia-sia. Sia-sia. Kesuksesan suatu majelis adalah ketika sedikit orang yang hadir tapi sedikit tapi menjalankan apa yang dia dapatkan di dalam majelis tersebut. Itu adalah majelis yang sukses. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yasma'u ayatillah tutla alaih. Mereka orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan kepadanya. Summa yusirru mustakbira. Kemudian dia mendengarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendengarkan apa? Al-Quran, dia mendengarkan mau'izatul hasanah, dia mendengarkan hadis Nabi Muhammad, dia mendengarkan kalam ulama, dia mendengarkan apa? Daim berceramah, akan tetapi apa? Dia tetap menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya apa? Dia tidak ada perubahan. Dia tetap, walaupun dia sudah mendengar ayat, dia sudah mendengar hadis, dia sudah mendengar mau'izatul hasanah, tapi tetap apa? Kehidupannya tidak berubah, wataknya tidak berubah, tetap membangkang, banyak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan apa? Seakan-akan dia tidak pernah mendengar ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan ceramah, seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan Al-Quran, seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Fabasyirhu bi'adzabin alim. Kalau sudah begitu, hadir majelis tidak berubah, mendengarkan ayat Al-Quran tidak berubah, mendengarkan hadis Nabi tidak berubah. Gimana kalau sudah begitu? Fabasyirhu bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira. Apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih. Kandhane gak kena merengkel lae. Iki cemplung nang neraka wis cetha iku. Kalau gampangane nek cara kasare ngono. Kandhani gak iso, diweling gak iso, kandhani gak iso, dialus gak iso, kasar gak iso. Ini saduk cemplung nang neraka wis bar. Waqala Al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, innal mawa'id, sesungguhnya mau'izatul hasanah itu la tughni asira hawan. Sesungguhnya mau'izah hasanah itu tidak bermanfaat untuk mereka orang-orang yang menjadi tawanan hawa nafsu. Orang kalau dikuasai hawa nafsunya, ameh dikandani ping 1000 ora bakal mandi. Merasa apa? Dirinya yang paling benar, dirinya yang paling baik, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling bagus. Sebab apa? Hawa nafsu menguasai dirinya. Sebab apa? Makful al-qalb. Sebab hatinya sudah terkunci oleh hawa nafsu, fi haidin anis sunani, dan dia lari daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya itu ciri orang yang hatinya itu lunak. Ciri orang yang hatinya itu lunak, orang empuk, orang atos. Ojo terus sampai kabeh hati empuk. Ngono, maksudnya hakikat hatinya itu apa? Hatinya itu lunak, nak keras. Iku nopo? Cirinya gampang. Kapan nek wonten tiyang dinasehati niku purun, berarti niku atine tesih lunak. Ameh sing nasehati niku cah bayi, cah nom, utawa wong tua, dinasehati oleh siapapun dia menerima, berarti itu hatinya lunak. Makanya itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan unduril maqal wala tandur manqal. Lihatlah isi daripada apa? Isi daripada pembicaraannya. Lihatlah isi daripada pembicaraannya. Jangan dilihat siapa yang berbicara. Cah cilik, wong Kristen, orang non muslim berbicara. Tapi kalau itu mengandung hal yang positif, terima. Pembicaraan itu dapat menyampaikan kamu, dapat menghubungkan kamu dengan Allah, terima. Walaupun itu keluarnya dari orang yang belum balik. Kita ini sekarang ini kan merasa sombong. Sombong gimana? Iya, nek ono wong ngandani. Cah cilik ngandani. Piye? Walah kowe bocah nek sore nguyuh terus jejeg ngandani wong tuwa. Ini sombong, makanya itu saya pernah dengar Habib Umar itu mengatakan seperti ini. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika saya roha sama Habib Umar, itu saya pernah mendengarkan Habib Umar mengatakan seperti ini. Man lam yakbalin nasihah falaysa minna wala min daril Mustafa. Orang yang tidak mau menerima nasihat, maka itu bukan golongan dari kami ataupun bukan orang-orang Darul Mustafa. Jadi apa? Yakni apa? Orang-orang yang ikut dengan jejak salafnya, orang-orang yang ikut dengan pendahulunya, orang-orang yang ikut dengan orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang menerima nasihat, kan gitu. Orang-orang yang menerima nasihat. Itu ciri orang apa? Itu ciri orang yang hatinya masih lunak, masih mau menerima nasihat. Ada pernah kejadian. Ada kejadian ahad minal habaib, kakak adik. Ini ada habaib kakak adik. Yang satu miskin, yang satu kaya. Sing siji fakir, gak duwe apa-apa, sing siji sugih. Nah ini yang miskin ini punya murid. Muridnya ini bilang sama gurunya, sama Habib yang miskin ini, Habib, saya kebetulan ini mau pergi ke kota Jorok gampangannya nek kiriku, saya mau pergi ke Pekalongan. Oh, gurunya mengatakan apa? Oh, kalau kamu pergi ke sana, saya punya saudara di sana. Apa? Tolong itu sampaikan salam saya kepada kakak saya di sana. Kemudian apa? Mintakan nasihat untuk diri saya. Jadi ada Habib ini kerjanya apa sih? Mancing. Mancing untuk apa? Untuk keperluan dapurnya. Sekarang mancing, hasil daripada tangkapan ikan, hasil dari tangkapannya itu apa? Dimasak. Kalau dia dapat ikan, ya dia masak. Tidak dapat ikan, tidak masak. Si murid ini diwasiati sama gurunya. Kalau kamu mau pergi ke sana, di sana saya punya kakak. Apa? Nah, tolong sampaikan salam untuk kakak saya, dan kalau kamu sudah ketemu kakak saya, apa? Tolong bilang saya minta nasihat dari kakak saya. Oh ya, siap. Kakak. Sampai di kota tempat kakaknya tinggal, dicari langsung alamatnya. Oh, di situ. Setelah sampai ketemu di situ, ini bilang, Habib, antum punya adik namanya Jorok gampangan nih. Antum punya adik namanya Husin enggak? Ada di kota Tarim, ya. Nah, adik antum ini kirim salam. Waalaikumsalam. Rumahnya besar, mewah, kendaraannya banyak, mewah, luar biasa kayanya. Kemudian apa? Kemudian adiknya antum ini minta nasihat. Oh, minta nasihat, iya. Bilang sama dia, jangan cinta dunia, yang zuhud sama dunia. Mentelon ki murid ini, jadi kepiye sih? Kok diwalik kabeh?
Loh, saya punya guru itu wis fakir, jadi kon zuhud kalau dunia. Lah terus untuk apa? Karena ini apa? Wasiat daripada gurunya. Akhirnya setelah pulang dari tempat itu dia ketemu sama gurunya. Akhirnya si guru ini tanya, kamu sudah ketemu kakak saya? Sudah. Gimana? Sudah, saya sudah sampaikan salamnya. Terus apa? Punya nasihat apa dia buat saya? Si murid ini meh ngomong inggrang-inggring. Sampai norak ya, sampai norak. Ame tak sampai norak itu era macem. Kan ngono. Apa orang disampaikan lawang jamanah kan ngono. Akhirnya si murid ini mengatakan, gini, kakak antum ini punya amanah, punya nasihat. Apa nasihatnya? Antum tidak usah cinta dunia, yang zuhud sama dunia. Ketika mendengarkan kata-kata itu langsung fabaka, nangis. Si murid tambah bingung meneh, ini janjane apa sih iki? Ki ono apa iki? Kan ngono. Sing kakake sugih nasihati adike sing miskin aja cinta dunia, dikon zuhud. Sing adike dikandani apa? Dikandani kamu yang zuhud. Jangan cinta dunia. Apa? Malah tangisan iki janjane piye sih? Donya iki piye? Bingung karepe dhewe. Akhirnya ditanya nih. Si murid ini tanya, Habib, saya mau tanya, ini kejadian ini tidak lumrah, Habib. Kenapa? Iya, kakak antum tuh kaya raya, sugih, kendaraan mewah, rumah mewah, semua, makanan siap semuanya, pembantu ada. Antum, omah elek, mangan untung-untungan, kadang mangan kadang ora. Kok bisa disuruh zuhud, itu gimana ceritanya? Maka akhirnya si guru ini mengatakan, iya, saya ini mancing. Ketika saya mancing, saya masih berharap saya bisa makan. Ketika saya mancing, itu saya masih berharap apa? Agar supaya mendapatkan ikan dan bisa makan. Kakak saya kaya raya luar biasa, hartanya luar biasa. Itu andai semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, detik itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya enggak geser sedikit pun. Imannya enggak geser sedikit pun. Itu kakak saya. Kekayaannya saat itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, anak mati, bojo mati, bangkrut, omah rak duwe, kendaraan tek, itu tidak geser sedikit pun rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya saya sama kakak saya. Beda wae dhewe. Coba sampean kangamu misalnya jadi wong sugih ya, sampean wis urip menteleng tok kerja rino, oh iya kok bengi ketemu bengi, mbut gawe terus sampe nyatane ora sugih-sugih. Kangamu ora mbut gawe ngopi, duwite pirang-pirang. Ujug-ujug sampean dinasihati, kene Dik, kandhani. Apa? Aja cinta dunia. Sing zuhud yo, kula yakin 100% pecok-pecokan. Wis ngene ae kan. Golek narit ae, yuk pecok-pecokan wong loro ae. Yakin kula. Sebab apa? Kita tidak menerima nasihat. Tidak menerima nasihat. Kalau orang-orang hidupnya menerima nasihat, wah happy. Hidupnya kan enak. Karena apa? Nasihat itu untuk kemaslahatan diri kita. Orang yang tahu kekurangan kita adalah orang lain, bukan diri kita. Diri kita kadang nggak tahu kekurangan dirinya sendiri, tapi apa? Orang lain mengetahui kekurangan orang lain. Tapi yo ojo terus golek kekurangan orang lain, golek ayo yo ojo. Nggak perlu cari kekurangan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingat akan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menerima nasihat, orang-orang yang dapat menjalankan perintah Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.